Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita bertanya atau merenungkan bagaimana kebesaran Allah, cinta kasih Allah di dalam diri kita, maka kita akan melihat dalam renungan harian ini. Jadi jikalau ada mungkin saat ini di antara kita yang mempertanyakan kasih Allah di dalam hidup kita, maka firman ini sedang mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudariku, kasih-Nya benar-benar sungguh luar biasa. Kasih-Nya sungguh ajaib, kasih-Nya sungguh dahsyat. Mari kita perhatikan ayat ini, firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudariku. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ini catatan pertama Bapak Ibu. Tuhan Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Mungkin kita berkata, dosaku sungguh banyak, dan ketika kita mengaku kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita ikut diselamatkan dalam kematian Yesus Kristus yang sekali itu dengan segala dosa kita Bapak Ibu Saudara-saudariku. Lalu dia yang mati itu siapakah dia? Dikatakan dalam firman ini, ia yang benar. Dia adalah Allah kita yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Jadi dia seorang yang benar, dia tidak memakai kebenarannya untuk menindas atau menghukum orang yang tidak benar itu, tetapi dalam kebenarannya dia membenarkan orang yang tidak benar itu. Ini pengorbanan. Ini cinta kasih Bapak Ibu Saudara-saudariku. Di tengah kehidupan manusia yang saat ini yang mengutamakan take and give. Jikalau kamu memberi, kamu akan menerima. Ketika kamu menerima, kamu akan memberi. Tetapi kasih Allah kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudariku benar-benar sungguh memberi kepada kita. Dia yang benar itu, dia mati untuk orang-orang yang tidak benar. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya ia membawa kita kepada Allah. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Mengapa ia harus membawa kita kepada Allah? Karena dalam keberdosaan kita Bapak Ibu tidak dimungkinkan kita bersama-sama dengan Allah. Karena Allah kita itu adalah suci kudus. Bagaimana yang hina itu mendekati yang suci dan kudus itu. Maka perlu dia harus dimurnikan. Perlu dia harus ditebus. Maka dengan kasih Yesus Kristus itu atas segala dosa-dosa kita yang harusnya tidak layak di hadapan Allah. Tetapi dilayakkan oleh Allah dengan pengorbanan dalam kematiannya. Maka sampai saat ini kita datang kepada Allah dalam doa-doa kita Bapak Ibu itu karena dimungkinkan, karena kita telah ditebus oleh Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara-saudariku. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Bagaimana kita manusia yang melakukan dosa, tetapi dia harus dibunuh dalam keadaannya manusia yang tidak berdosa Bapak Ibu. Ini sungguh luar biasa. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dalam hal ini membuktikan bahwa cinta kasih Allah lebih besar daripada dosa manusia itu sendiri. Dosa manusia itu telah dikalahkan dengan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita terus menyaksikan dan mengatakan, Engkau Allahku di dalam Yesus Kristus sungguh luar biasa memberkati aku. Sungguh kita yang tidak apa-apanya ini dijadikan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berkenan. Hanya kasih Allah yang melayakkan kita melakukan itu Bapak Ibu Saudara-saudariku. Kita yang mungkin dipandang hina, kita yang mungkin tidak dianggap apa-apa, kita yang mungkin dipinggirkan dari komunitas, kita yang mungkin dikucilkan dengan segala keberadaan dan keterbatasan kita. Tetapi dalam cinta kasih Allah kita dilayakkan mendapatkan kemurahannya. Maka datang, yakinkan dan taati
imani sepenuhnya cinta kasih Allah. Walaupun saat ini mungkin kita mengalami persoalan dan pergumulan, Dia pun turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Amin, kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap setia, yakin dan percaya kepadamu. Sekalipun Tuhan banyak hal yang membuat kami terpisah, tetapi dengan cinta kasih-Mu, dengan kematian-Mu yang sekali itu telah menghapuskan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, biar kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini, Tuhan kiranya memberkati dan juga terus memberikan damai sejahtera dan memberikan kemakmuran kepada negara kami Indonesia, memberikan keamanan, terkhusus Tuhan dalam masa-masa persiapan-persiapan pemilihan umum Tuhan yang akan dilaksanakan di bulan Februari. Tuhan kiranya memberkati, biarlah keadaan Indonesia ini boleh Tuhan berkati, dan Engkau Tuhan yang memilihkan Tuhan pemimpin yang layak duduk juga di Indonesia, negara yang kami kasihi ini. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, biarlah Tuhan yang terus bekerja memberkati melawat kehidupan kami. Sembuhkan Tuhan yang sakit, dan Engkau yang Tuhan menghiburkan hati orang yang terluka. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.